Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi kan Wak ya, cuman 4 tim kita bahas kali ini kan, karena cuman ini yang ku tengok mantap, jadi inilah yang ku bahas ya kan. Oke Wak, di sini aku akan bahas datang dari Liga Super Turki Wak ya, terus ada Serie A Italia, Premier League Inggris, La Liga Spanyol ya kan Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, datang dari Liga Super Turki Wak geng, pertemuan antara Kasimpasa versus Trabzonspor. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Kasimpasa Wak ya, itu lumayan lah ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan terakhir Trabzonspor mantap Wak ya, gacor dia ya kan, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya, kalahnya pun sama Fenerbahce, wajar aja menurut aku ya kan. Setelah itu 4 kali pertandingan lagi berhasil win streak ya kan Wak ya. Untuk dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak, itu masih didominasi sama Kasimpasa ya kan, dengan memenangkan 2 kali, Trabzonspor memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Kasimpasa. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara di Trabzonspor di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-34 Liga Super Turki. Jadi klasemen sementara geng, Trabzonspor itu berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 45 poin, tipis saja Wak ya, dari Kasimpasa yang berada di peringkat 11 dengan sudah mengantongi 42 poin. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Trabzonspor lagi Wak ya, mengingat tadi performanya luar biasa di 4 pertandingan terakhir ya kan, berhasil win streak ya kan Wak ya. Walaupun tuet masih menang Kasimpasa, tapi di pertandingan kali ini aku yakin Trabzonspor yang menang Wak ya. Terus untuk handicapnya ada lek-lekan aja Wak ya, cari aman aja kita ya kan. Terus untuk over undernya ada di over 3 Wak ya, karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Trabzonspor dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Serie A Italia ya kan, yang pertemuan antara Genoa versus AC Milan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Genoa Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan ya kan. Sementara AC Milan di 5 pertandingan terakhirnya ya kan, tumben-tumben bagus ya kan, biasanya bobrok terus Milan ya. Milan di musim ini hancur loh Wak ya, bahkan di musim depan kayaknya nggak dapat jatah main di kompetisi Eropa manapun ya kan, UCL, Europa League, ada Conference League, kayaknya nggak dapat semua ya, nggak terkejar lagi ya kan. Jadi di sini hanya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih didominasi sedikit sama AC Milan Wak ya, dengan memenangkan 2 kali dan sisanya selalu berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Genoa. Di 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari AC Milan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya, dan kalahnya sama Napoli kan. Sisanya itu semua bisa dibabat habis sama AC Milan ya kan. Ini pertandingan tandang loh Wak ya. Pokoknya sekarang AC Milan udah mulai berbenah, tapi telat ya kan, udah mau habis liga baru berbenah ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Serie A Italia. Di klasemen sementara Wak ya, Genoa itu berada di peringkat 13 dengan hanya baru mengantongi 39 poin ya, cukup jauh lah dari zona degradasi. Pokoknya udah aman lah ya kan, masih bisa bertahan di Serie A untuk musim depan. Sementara dari AC Milan seperti yang gue bilang tadi Wak ya, sudah sulit ya kan untuk mengejar kompetisi Eropa ya kan. Di sini Milan baru mengantongi 54 poin di peringkat 9 Wak ya, sementara yang berada di ujung zona Eropa aja, Bologna itu udah ngantongin 61 poin ya kan. Jadi ya lumayan berat juga ya kan. Bukan nggak ada kemungkinan, tapi cukup berat ya kan Wak. Peluangnya cuman kayak 30% aja ya kan.
Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, walaupun ini match udah nggak penting bagi kedua tim ya kan, tapi aku di sini masih lebih menjagokan AC Milan lagi ya. Dengan handicapnya min 3/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AC Milan dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan. Kali ini datang dari Premier League Inggris yang pertemuan antara Crystal Palace versus Nottingham Forest. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir di Palace itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan ya kan. Sementara Nottingham di 5 pertandingan terakhirnya menurun kali cita-cita untuk main di UCL kayaknya bakal sirna ini ya kan. Di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan. Sayang sekali ya kan, padahal kemarin udah mentok-mentok di peringkat 3. Pokoknya kayaknya kita lihat nanti klasemennya kan, kayaknya jauh kelempar ini kan soalnya 4 kali ya kan di Premier League itu cuman 1 kali menang dan 3 kali kalah ya kan Satu sisanya ini waktu main di FA Cup lawan Manchester City ya kan. Terus tuh dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu cuman dimenangkan Nottingham 2 kali dan sisanya mereka selalu berakhir imbang Di putaran pertama Nottingham berhasil menang waktu main di kandangnya ya kan cuman skor tipis aja 1-0. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Crystal Palace. Di 5 pertandingan kandang Palace gacor nggak terkalahkan ya kan. Dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Sementara Nottingham di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Premier League Inggris. Jadi di klasemen sementara seperti yang ku bilang tadi ya kan, udah jauh kali terlempar dari peringkat 3 udah langsung ke peringkat 6 ya kan Itu juga belum ada jaminan ya kan, masih ada Bournemouth, terus ada Brentford juga yang bisa ngejar sewaktu-waktu kalau performa Nottingham tetap nggak bisa diperbaiki ya kan, atau tetap lost streak gitu lah ya kan. Jadi si Nottingham berada di peringkat 6 dengan sudah mengantongi 60 poin ya kan, bisa jadi nggak berapa lama lagi bakal disalip sama Aston Villa ya kan Sementara dari Crystal Palace masih jadi penghuni tetap papan tengah berada di peringkat 12 dengan sudah mengantongi 45 poin. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung lagi kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia seperti yang ku bilang tadi ya, Crystal Palace juga gak ada kepentingan ya dia mau masuk ke zona Eropa udah nggak mungkin, mau degradasi juga udah nggak mungkin ya kan. Mungkin di sini Crystal Palace bisa lah sedikit-dikit nolong Nottingham ya kan, atau Nottingham bisa beli match ya kan supaya bisa bertahan dapat zona Eropa lah ya kan. Setidak-tidaknya walaupun nggak dapat di UCL, main di Liga Malam Jumat udah mantap lah ya kan Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Nottingham lagi Nah, handicapnya menahan 1/4 bola ya kan, malah Nottingham pula ini pur ya kan. Tapi ini kurasa cuman alibi aja supaya orang ambil Crystal Palace nih ya kan, rupanya Nottingham yang menang ya kan. Jadi di sini nahan 1/4 bola Terus untuk di over undernya ya kan ada di over 2,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Nottingham dengan skor 1-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali datang dari La Liga Spanyol yang pertemuan antara Girona versus Mallorca. Namun sebelum kita masuk ke pasar bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Girona hancur lebur setelah main di Champions League musim ini ya kan. Nggak lolos di fase liganya, langsung performa di La Liga juga hancur-hancuran jangankan untuk dapat zona Eropa lagi kan, nggak degradasi syukur ya kan. Jadi sini di 5 pertandingan terakhir nggak pernah mendapatkan kemenangan, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan ya kan. Sementara Mallorca di 5 pertandingan terakhirnya juga nggak bagus-bagus sekali Dibilang nggak bagus juga enggak ya kan, malah dibilang parah lah ya kan, karena hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih didominasi sama Mallorca dengan memenangkan 3 kali, Girona memenangkan 2 kali ya kan Tapi khusus 3 match terakhir kali ketemu ya kan, itu selalu dimenangkan sama Mallorca ya kan Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Girona. Di 5 pertandingan kandangnya juga nggak ada ubahnya sama 5 pertandingan terakhir sama aja ya kan, nggak pernah mendapatkan kemenangan, hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Mallorca di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara kedua tim di pekan yang ke-34 La Liga Spanyol. Di klasemen sementara Girona itu berada di peringkat 17 ya kan, hanya selisih 3 poin dari zona degradasi ya kan
Sementara Mallorca masih berjuang ya untuk masuk ke zona Eropa ya kan. Celta Vigo udah main 34 kali, Rayo Vallecano juga udah main 34 kali. Jadi ini kesempatan besar untuk Mallorca ya bisa naik ke zona Eropa League ya kan, melewati Celta Vigo ya kan kalau bisa meraih 3 poin di match ini ya kan ya. Jadi di sini teorinya serba salah sebenarnya ya. Sebenarnya Mallorca bisa nolong Girona ya kan, karena di sini selisih poin dari zona degradasi hanya 3 poin aja kan Pak ya. Jadi masih bisa lah untuk ditolong ya kan biar keluar dari zona degradasi ya kan. Kita pun nggak tahu juga di zona degradasi ini juga semua berjuang ya, termasuk Las Palmas ya kan. Tapi di balik itu semua Mallorca juga butuh poin supaya bisa naik ke zona Eropa ya kan Pak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, wah ya ini momen bagi Mallorca ya kan, karena yang di atasnya ada Rayo Vallecano dan Celta Vigo itu udah play tapi kalah kan wah ya. Jadi di sini kalau seperti yang gue bilang tadi, Mallorca bisa dapat 3 poin ya, otomatis Mallorca naik ke zona Eropa ya kan wah ya. Jadi gue di sini masih lebih ambil ke Mallorca wah ya. Nggak percaya sama pasarannya wah ya, karena pasarannya Girona yang ngepur Mallorca setengah wah ya, tapi aku tetap di sini ambil ke Mallorca dengan nahan setengah bola ya kan. Terus untuk di over undernya ada di under 2 wah ya. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Mallorca dengan skor tipis yaitu 0-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya kan. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau, biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil wah ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadikan yang aku bahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Selanjutnya kalau kalian mau prediksi lengkapnya wah ya, kalian bisa join grup WhatsApp ya kan. Untuk joinnya itu nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi kita bisa saling diskusi di grup WhatsApp. Terus lebih dari 4 match ini ya kan. Contohnya kayak ada match sore gitu kan nggak mungkin ku bawa ke YouTube ya kan, kayaknya nggak sempat gitu ya kan. Match sore atau match siang kita gas di grup WhatsApp ya kan Wak ya. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain wah ya, ada Facebook, Instagram, Telegram sama TikTok ya kan. Kalau kalian yang suka main single bet, kunjungi akun Facebook sama akun Instagram. Karena setiap hari aku ngasih free tip single bet itu di Facebook dan Instagram ya kan wah ya. Ngasih barcon lah ya kan, kalau ibaratnya bahasanya barcon barang contoh ya kan. Jadi kalian bisa tahu kualitas prediksi aku ya kan. Aku ngasih free tips di Instagram dan Facebook. Terus kalau kalian suka main bojal atau bola jalan, bisa datang ke channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. TikTok juga ada prediksi wak ya, kadang di luar dari prediksi YouTube ini aku post di TikTok ya kan wak ya. Jadi kalian bisa follow TikToknya juga ya kan. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain wak ya, tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah wak geng.